Arrhenius tuh dia adalah senyawa yang apa? Nih. Gitu ya. Kalau misalnya asam menurut Arrhenius, dia pasti produk yang dihasilkannya adalah ion H+ ya. Sedangkan gitu ya, produk yang sama yang dihasilkan adalah ion H+. Ya, jadi senyawa yang menurut Arrhenius gitu ya, yang ketika dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion H+. Jadi itu disebut asam. Gitu ya. Kayak HCl gitu. Ketika dilarutkan dengan air gitu ya, dia akan mengubah ionnya menjadi H+ dengan Cl-. Nah, ada suatu H+ di sini. Berarti dia disebut teori asam gitu ya. Dia berarti sifatnya asam. Sama di HNO juga ya. Dia akan terpecah gitu menjadi ion H+ dan NO3-. HBr juga sama, H+ dan juga Br- gitu ya. Jadi ketika memiliki ion H+ gitu dalam suatu senyawa ya, ini kan senyawa. Terus kemudian ada ion H+, dia disebut asam gitu. Ini teori menurut Arrhenius. Kalau misalnya menurut Arrhenius juga tentang teori basa, dia adalah produk yang sama gitu ya. Ketika direaksikan dan dia akan mengubah menjadi ion. Nah, di sini ada ion OH- gitu. Jadi ketika direaksikan ada OH-nya gitu ya, OH-, dia merupakan bersifat basa gitu ya. Itu menurut Arrhenius. Ya, terus kemudian di sini ada kelemahannya ya. Nah, kelemahannya tidak menjelaskan reaksi asam basa pada pelarut selain air gitu. Terus kemudian tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada ion tersebut. Terus yang ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada senyawa yang tidak mengandung H+ dan juga OH-. Jadi misalnya ada senyawa NaCl gitu ya. Nah, dia tidak bisa menjelaskan gitu ya bahwa senyawa tersebut mengandung H+ atau mengandung OH- gitu, atau bersifat basa ataupun asam. Oke. Terus kita masuk sekarang ke basa Bronsted-Lowry. Ya. Oke, yang mana di sini ada reaksi ya, HCl ditambah H2O. Gitu. HCl ditambah dengan air, dia akan berubah menjadi H3O+ ditambah Cl-. Gitu ya. Dia ketika diuraikan ionnya menjadi H3O+ ditambah Cl-. Nah, di sini ada ion H ya. Nah, di sini ada ion H, H+. Ya. Oke, di sini ada HCl. Oke, dengan Cl. Dia otomatis akan melepaskan di sini ya. Melepaskan proton dari HCl menjadi Cl-. Terus kemudian H2O-nya ngapain dia? Nah, dia ini sebagai menerima, dia yang menerima elektron. Gitu ya. Nah, terus menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, gimana nih? Jadi spesi yang melepaskan atau yang mendonor proton, dia adalah yang mana nih? Yang melepaskan proton. HCl atau Cl? Kan ini udah ada panahnya nih ya. Ini melepaskan nih. HCl gitu. Siapa yang melepaskan? Yang melepaskan proton. HCl. Oke, kita lihat HCl-nya ya. Berarti yang ada di kirinya. Terus sehingga disebut asam. Gitu ya. Jadi HCl ini mempunyai sifat asam. Lalu spesies yang menerima gitu ya, atau akseptor, dia siapa? Yang menerimanya gitu. Ayo siapa? Spesies yang menerima, yaitu H2O ya. Jadi yang ada di
kiri gitu. Di sini HCl dan ada H2O. Tuh ya. Terus sehingga disebut basa. Itu ya, itu merupakan basa. Terus kemudian pada reaksi di atas, pasangan asam basa konjugasinya adalah, berarti kita bisa tahu nih basa dan juga asam konjugasinya gitu, yaitu HCl dengan Cl. Ini ya, ini asam basa konjugasi nih, HCl dengan Cl. Terus kemudian apa lagi? Terus kemudian ada satu lagi basa konjugasi. Ya, gimana? Satu lagi, pasangan asam basa konjugasinya, yaitu H2O ya. Ya enggak? Nah, H2O dengan ion H3O+. Nah, ini merupakan asam basa konjugasi dari reaksi di sini, gitu ya. Oke, terus di sini ada yang namanya spesi asam. Nah, spesi asam yang mana? Ya udah kita ketahui tadi. Spesi asam, yaitu yang udah kita ketahui tadi. Apa namanya tadi? HCl. Tuh ya. Spesi asam HCl-nya berarti. Lalu basa konjugasinya yang tadi ya, Cl. Terus spesi basanya H2O dengan asam konjugasinya H3O+. Bu, ya. Konjugasi apa, Bu? Konjugasi dia adalah basa yang terurainya gitu. Seperti apa sih pasangannya lah. Ya, jadi kan kalau misalnya HCl gitu, dia nggak mungkin pasangannya H3O kan. Karena kan ketika diuraikan ya, dia menjadi ion Cl. Gitu. Oke, sampai sini dicermati dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau misalnya konjugasi kan kata ibu pasangan gitu ya. Berarti kayak misalnya HCl. HCl kan dia akan melepaskan ya. Melepaskan gitu. Nih akan melepaskan menjadi Cl. Nah, ini disebut pasangan gitu ya. Sehingga dia disebut sebagai konjugasi atau kata lainnya. Terus ini H2O. H2O dia akan menerima proton. Ya. Kan ini kan H2 gitu ya, menjadi H3. Dia berarti menerima kan. Gitu. Dia akan menerima proton. Nah, ini ketika dari H2O menjadi H3O, ini si produknya gitu ya, si ionnya. Nah, dia disebut pasangannya gitu atau basa konjugasinya. Nah, ini kan pokoknya pasangan kan. Kalau yang basa berarti basa konjugasi, kalau yang pasangan asam berarti asam konjugasi. Gitu. Jadi jangan ketukar ya. Kan kita pertama udah mengetahui nih, oh yang ini asam spesinya. Terus yang satu lagi basa spesinya. Nah, ya udah, tinggal kita cari konjugasinya. Oke, sampai sini lanjut ya. Oke, terus kemudian, nah ada kelebihan, ada kelemahannya. Kelebihannya dapat menjelaskan reaksi asam basa pada pelarut selain air. Jadi nggak hanya H2O, ya. Terus kedua, dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada ion. Ya, sifatnya seperti apa? Lalu dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada senyawa yang tidak mengandung OH+,
tidak mengandung H+ dan juga OH-. Oke, balik lagi sini. Oke, gitu ya. Jadi di sini bukan H+ aja gitu ya, tapi ada H3O, H3O+ gitu. Terus kemudian kelemahannya, dia tidak dalam menjelaskan sifat asam dan basa pada senyawa yang tidak terlibat atau yang tidak tertransfer dalam proton. Gitu. Jadi kan semuanya yang tadi itu terlibat semua ya, yang di sisi kanan dan sisi kiri dia terdapat ada konjugasinya, terus dia juga memiliki pasangan gitu ya. Nah, tapi di sini mungkin ada juga senyawa yang mungkin lebih dari 2 ya, sehingga ada yang tidak terlibat dalam proses transfer tersebut. Gitu. Jadi ini merupakan kelemahan di Bronsted-Lowry. Ya. Oke, kita bisa lihat dulu video ini. Baik. Teori asam basa Arrhenius menjelaskan senyawa asam basa bergantung dengan ion H+ atau OH- yang dilepaskan dalam air. Nah, ini Teori Arrhenius Arrhenius ya. tidak menjelaskan senyawa yang tidak membentuk ion H+ atau OH-. Maka dari itu muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Salah satu reaksi asam basa yang tidak melalui pembentukan H+ atau OH- adalah reaksi antara HCl dan NH3 membentuk amonia klorida NH4Cl. Karena keterbatasan Arrhenius, Bronsted dan Lowry mengemukakan teori asam basa berdasarkan dari transfer proton antar molekul yang berbunyi. Dalam reaksi yang melibatkan transfer proton, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Jika kita lihat kembali reaksi HCl dan NH3, HCl merupakan donor proton dan NH3 merupakan akseptor proton, sehingga HCl adalah asam dan NH3 adalah basa. Contoh lainnya adalah reaksi amonia NH3 dengan air H2O membentuk ion amonia NH4+ dan ion OH-. Di sini kita bisa lihat pada reaksi kiri ke kanan terjadi transfer proton dari H2O ke amonia. Jadi H2O adalah asam dan NH3 adalah basa. Sedangkan dari kanan ke kiri terjadi transfer proton dari NH4+ ke OH-, maka NH4+ adalah asam dan OH- adalah basa. Pasangan NH4+ dan NH3 dinamakan pasangan konjugat asam basa. Begitu juga dengan H2O dan OH-. NH3 dengan air H2O membentuk ion amonia NH4+ dan ion OH-. Di sini kita bisa lihat pada reaksi kiri ke kanan terjadi transfer proton dari H2O ke amonia. Jadi H2O adalah asam dan NH3 adalah basa. Sedangkan dari kanan ke kiri terjadi transfer proton dari NH4+ ke OH-, maka NH4+ adalah asam dan OH- adalah basa. Pasangan NH4+ dan NH3 dinamakan pasangan konjugat asam basa. Begitu juga dengan H2O dan OH-. Pasangan konjugat asam basa terdiri dari dua spesies yang terlibat dalam reaksi asam basa. Asam pada pasangan tersebut disebut asam konjugat dari basa. Jadi NH4+ adalah asam konjugat dari NH3. Sebaliknya, basa pada pasangan tersebut disebut basa konjugat dari asam. Jadi NH3 adalah basa konjugat dari NH4+. Kekuatan asam basa konjugat adalah kebalikan satu sama lain. Jadi, jika senyawa tersebut merupakan asam kuat, maka basa konjugatnya adalah basa lemah. Jika senyawa tersebut merupakan basa kuat, maka asam konjugatnya adalah asam lemah. Ada juga senyawa yang bersifat asam atau basa bergantung pada reaksi. Senyawa ini disebut amfiprotik. Contohnya adalah ion HCO3-. Pada reaksi dengan HF di sini, ion HCO3- bersifat sebagai akseptor proton, berarti bertindak sebagai basa. Pada reaksi dengan OH- di sini, ion HCO3- bersifat sebagai donor proton, berarti bertindak sebagai asam.
Jadi, HCO3- dapat bertindak sebagai asam dan basa tergantung pada reaksi. Hal ini dikenal sebagai amfiprotik. Oke, ternyata di asam basa menurut teori ini ya, Bronsted-Lowry, ada juga yang namanya amfiprotik gitu. Jadi tidak semua jenis senyawa itu kalau udah basa tetap basa gitu ya ketika dilarutkan. Ada juga ketika reaksi tersebut bertemu dengan HF gitu ya di HCO3 gitu, dia bersifat basa. Terus ketika ditambah OH dia akan menjadi asam. Gitu ya. Ini disebut reaksi amfiprotik. Nah, terus tadi di penjelasan tadi gitu ya. Nah, nih, asam kuat berarti dia memiliki pasangan basa konjugatnya lemah. Itu kayak tadi ya. Dia kan HCl. HCl kan asam kuat gitu ya. Terus dia berpasangan dengan asam konjugatnya. Apa tuh asam konjugatnya? Yaitu Cl- gitu ya. Nah, Cl- itu merupakan asam lemah gitu. Jadi dia memiliki kekuatan gitu ya, kekuatan dari pasangannya, yang satu kuat, yang satu lemah gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya dari sini. Oke. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum masuk ke teori Lewis? Ada yang mau tanyakan? Gimana, Atar? Udah paham semua? Bisa dilanjut? Gimana, Arlo? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke teori Lewis. Gitu ya, asam basa Lewis menurut Lewis. Di sini, nah ada suatu reaksi. NH3 ditambah BF3 akan bereaksi menjadi NH3BF3. Tuh. Oke, kita lihat. Nah, gambar struktur. Nah, kalau Lewis ini memainkan struktur ya. Nah, struktur Lewis kayak gini nih. Jadi ada NH3 plus BF3. Yang mana kalau N tuh mempunyai senyawa mempunyai elektron bebas ya, mempunyai elektron itu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, yang berikatan yaitu ada 4 elektron, ada 3 elektron gitu ya. Sehingga yang duanya merupakan elektron bebas. Gitu. Dia mempunyai pasangan elektron bebas PeB. Terus kemudian ditambah atau bertemu dengan BF3. Nah, B gitu ya, BF3. B itu punya unsur bebas, mempunyai elektron bebas ya, unsur elektron bebas 3. Sehingga F-nya ya udah tinggal di sini aja gitu ya, di ujung-ujungnya. Sama H juga di ujung-ujungnya. Terus kemudian diapain lagi? Nah, kita tahu berarti di sini. Oke. Nah, terjadi transfer ya di sini. Oke, terjadi transfer. Oke, akan membentuk ikatan baru. Ya. Nah, si NH3-nya gitu ya. Nah, dia akan melepas elektron. Ya, jadi dia akan punya PeB gitu ya. Dan nanti dia akan melepas elektron. Nanti sehingga dia akan berikatan gitu ya ke B-nya. Oke, nah ketika dia melepas, dia akan bersifat basa. Ya, ketika melepas elektron, dia akan bersifat basa. Nah, terus kemudian si BF3-nya, dia sebagai penerima, ya, penerima elektron dari si NH3. Gitu. Oke, dia disebut apa? Asam. Gitu ya, jadi dia memainkan struktur. Tuh, oke.
Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Paham nggak nih sama gambarnya? Gitu ya. Dia ada yang melepas disebut basa, terus ada yang menerima disebut asam. Tuh, sehingga nanti jadi ini ya, jadi bergabung dia strukturnya. Membentuk heksa ya. Ini kan mirip. Oke, terus apa lagi? Nah, ada kelebihannya. Dia dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada senyawa yang tidak terlibat dalam transfer ya, yang tidak melibatkan transfer proton. Terus kemudian dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Oke, tadi ya, berarti tadi kan memiliki pasangan elektron bebas nih, si N-nya. Terus kemudian, oh dia bersifat basa gitu ya. Ketahuan gitu ya, dia bersifat basa. Nah, karena nanti kalian bisa pahami gitu ya, bahwa ketika suatu unsur memiliki pasangan elektron bebas, dia akan lebih cenderung ini ya, bersifat basa. Cenderung gampang melepaskan gitu, gampang melepaskan elektron. Sehingga dia menjadi penyumbangnya nanti ya. Tapi kelemahannya di sini, dia hanya dapat menjelaskan sifat asam basa pada zat atau ion yang mencapai kaidah oktet. Gitu. Kaidah oktet seperti apa, Bu? Ini ya, yang apa? Yang ada garis-garisnya itu. Yang tadi nih, misalnya. Nah, ini kaidah oktet nih. Dia si N ini memiliki elektron bebas kan 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, berarti supaya, nah di sini kan H-nya itu ada 3 gitu ya. Nah, supaya oktet dia butuh berapa lagi? Butuh 2 elektron bebas. Gitu. Kalau di sini misalnya NH4 Bu gitu. Berarti kita harus tulis tangan si N-nya ini ada 4 gitu kan. Berarti kurang 1 elektron lagi Bu gitu supaya memenuhi kaidah oktet gitu. Berarti ditambahin 1 gitu ya. Nah, dia memiliki 1 elektron bebas gitu. Jadi apa ya? Struktur Lewis tuh kelemahannya gitu ya. Dia hanya menerapkan di unsur yang memiliki ini ya, kaidah oktet gitu. Kalau misalnya bukan oktet, dia masih belum bisa mendefinisikannya. Seperti itu ya. Oke, sini kita lihat. Beberapa reaksi memiliki sifat asam basa yang tidak bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Di sini Lewis mengemukakan teori asam basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Tuh ya, jadi gitu. Jadi menurut Lewis, dia kan tergantung dari elektron ya. Ketika basa, yang tadi ya, CNH3, dia kan melepaskan, berarti dia mendonor kan. Tuh. Oke, berarti dia mendonor kan. Nah, dia sebut adalah unsur tersebut basa gitu. Terus ketika unsur tersebut menangkap gitu ya atau mendapatkan elektron gitu dari suatu unsur lain, dia disebut asam gitu ya, akseptor. Hasil produknya adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi itu yang tadi gitu ya. Ketika nanti digabung gitu, dia nanti akan bentuk ikatan kovalen. Gitu ya. Tadi digabung gitu dan bentuk suatu ikatan gitu ya. Contoh reaksinya adalah amonia NH3 dan boron trifluorida BF3. Reaksi ini merupakan asam basa menurut Lewis karena donasi elektron dari NH3 ke BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Di sini NH3 bertindak sebagai donor, jadi NH3 bersifat basa dan BF3 bertindak sebagai akseptor, maka bersifat asam. Kesimpulan dari video ini,
Pada proses Lowry yang terjadi adalah transfer proton. Yang berdonasi proton adalah asam, akseptornya adalah basa. Kebalikannya pada Lewis yang terjadi adalah transfer elektron, di mana yang donasi elektron adalah basa dan akseptornya adalah asam. Jangan kebalik ya guys. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bang ini, Bronsted, Lowry, dan juga Lewis. Oke, bisa ya? Oke, kita berarti udah mengetahui gitu ya beberapa konsep teori asam basa. Menurut ini ya, pertama ada Arrhenius, terus kemudian Bronsted, Lowry, dan juga Lewis. Oke, kita bisa lanjut berarti ya. Oke, stop dulu. Oke, berarti kita nanti akan masuk ke ini ya, indikator berarti. Ini indikator asam basa. Oke, Ibu tanya sekali lagi, ada yang masih mau ditanyain? Kalau menurut teori udah lumayan lah ya. Nggak ada hitung-hitungannya juga. Tinggal kalian memahami aja konsepnya. Tuh. Oke, kita masuk ke indikator asam basa. Ya, setelah kita mengetahui teori-teorinya dari asam basa gitu ya, kita bisa menentukan indikator ya. Indikator asam basa. Oke, ini ya, menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionan dalam larutan. Terus kita dapat mengidentifikasi bahwa larutan gitu ya, ada yang bersifat asam dan juga bersifat basa. Nah, ini bisa digunakan sebagai indikator. Terus kemudian perkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan hasil pengamatan trayek warna. Ya. Nah, indikator asam basa. Tahu nggak apa yang disebut indikator? Penunjuk, Bu. Ya, penunjuk ya. Kayak suatu apa ya? Misalnya kita mau buat suatu larutan. Nah, kita harus pakai ini nih, gitu. Udah kayak ketetapan gitu ya. Iya, udah kayak ketetapan gitu benar, kayak petunjuk gitu ya. Nah, indikator ini terbagi, ada yang buatan, ada juga yang alami, gitu ya. Kalau misalnya yang buatan, di sini ada lakmus, gitu ya. Terus ada BTB, terus kemudian ada metil merah, terus ada metil orange atau metil jingga, terus kemudian ada phenolphthalein. Tuh,
Ya, di sini merupakan indikator dari asam basa. Ya, buatan. Kan kita udah tahu ya, kemarin mungkin udah dikasih tahu juga ya sama Bu Ita. Ada lakmus gitu ya, yang dapat mendeteksi suatu larutan tersebut itu bersifat basa atau asam ya. Tuh. Masih ingat gimana perubahannya? Kalau lakmus merah menjadi apa ketika dicelupkan ke dalam basa? Biru, Bu. Oke, menjadi biru. Terus kalau lakmus biru dicelupin ke larutan asam? Jadi merah, Bu. Oke, menjadi merah ya. Kertas lakmus ada berapa? Berapa warna? Berapa warna? 1 atau 2 atau banyak sebenarnya? 2, Bu. Iya. Oke, 2 ya. Yaitu cuman warna merah dan juga biru. Oke, terus kemudian yang lainnya gitu ya. Ini juga merupakan indikator buatan gitu. Oke. Terus kemudian indikator yang secara alami. Nah, alami ini bisa kita gunakan asalkan gitu ya, bahan-bahan yang kita gunakan memiliki warna yang pekat gitu ya. Contohnya bunga sepatu. Ya, kita lihat bunga sepatu kan warnanya merah cerah gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai indikator. Terus kemudian kunyit. Ya, kunyit kan kalau misalnya kita tahu dia kadang kalau misalnya nempel di tangan pudarnya tuh lama gitu. Terus kemudian kuning sekali gitu. Dan juga kol merah ya. Nah, kol merah ini juga dapat berfungsi sebagai indikator alami gitu karena memiliki warna yang pekat. Gitu ya, warnanya pekat sekali. Nah, terus dari sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Bu, kalau misalnya ini apakah ini udah suatu ketetapan? Iya, benar udah ketetapan ya. Ya, jadi ini ada BTB, udah ketetapan. Oke, lanjut ya. Oke, terus ke nah di sini. Ya, ini ada indikator pada lakmus. Gitu. Ketika larutan asam dicelupkan lakmus biru, dia akan berubah menjadi merah. Begitu pula sebaliknya. Terus ketika lakmus merah dan lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan, terus kemudian tidak terjadi perubahan. Nah, itu bersifat netral ya larutannya. Nah, kertas lakmus memiliki kekurangan gitu, yaitu tidak dapat menunjukkan seberapa kuat sifat asam suatu larutan atau sifat basa suatu larutan. Ya, jadi kalau misalnya kita memakai indikator lakmus, kita hanya bisa mendeteksi, oh larutan tersebut bersifat basa atau asam, seperti itu aja, gitu. Nggak bisa mengetahui berapa sih besarannya, berapa sih pH-nya, kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau mengetahui pH-nya itu kayak mana ya, Bu? Nah, ada yang namanya ini. Ada yang pernah lihat ini gambarnya? Udah, Bu. Udah ya. Bahkan mungkin dari kalian ada yang pernah mencoba. Kira-kira ada yang pernah nyobain nggak selain praktikum gitu? Untuk apa gitu ya? Karena di kelas lain gitu, ada yang pernah ada yang sering menggunakan ini gitu ketika untuk mengukur derajat keasaman pH ya, pH suatu kolam ikan. Jadi pernah ditanya, Bu, saya sering pakai ini gitu kakak saya. Buat apa gitu? Dia pakai buat kolam ikan gitu. Jadi
karena mungkin memelihara ikan gitu atau budidaya gitu kan. Nah, jadi untuk mengukur berapa keasamannya itu bisa kita pakai ya dengan indikator universal. Nah, ini namanya indikator universal ya. Gitu. Ini bisa kita ketahui gitu berapa sih nilai dari pH tersebut, pH larutan tersebut gitu ya. Caranya gimana? Tinggal dicelupin aja. Jadi ini kan ada yang panjang-panjang gitu ya, strip-strip tersebut gitu, dicelupin ke air atau ke larutan, terus kemudian dia nanti akan berubah menurut pH-nya. Kalau misalnya ada yang lebih ke biru-biruan atau gelap gitu ya, berarti dia memiliki pH 7. 7 itu berarti apa? Menunjukkan bahwa larutan tersebut gimana kalau 7? Sifatnya apa kalau pH-nya 7? Netral ya. Kalau Netral 7, ya, Bu? ya Ya. kalau 7 biasanya netral. Dan memang nggak jauh-jauh dari situ ya kalau netral. Terus kemudian, Bu saya agak oranye kemerahan gitu. Bisa aja nanti pH-nya 1 gitu ya, atau 2. Jadi itu bisa ditentukan gitu ya, berapa besar tingkat pH yang ada di suatu larutan. Oke. Nah, untuk derajat keasaman, kita harus ingat ya, di sini, bahwa untuk asam, pH-nya itu harus kurang dari 7. Nah, jadi semakin kecil, dia merupakan semakin asam gitu ya, nilainya. Terus kemudian kalau netral tuh 7. Dan semakin besar gitu pH-nya, atau lebih dari 7, dia merupakan larutan basa. Gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ini. Gitu, tadi kan kita udah menyebutkan ya, menyebutkan beberapa indikator buatan. Tuh, di sini ada FF, ya, phenolphthalein. Ini tulisin dulu. Nah, ini ada FF ya, atau phenolphthalein. Nah, dia semuanya cairan, gitu ya. Terus ada bromtimol, BTB ya. Terus ada metil jingga, atau MJ, atau MO ya, metil orange. Terus kemudian ada metil merah. Nah, kalau ada yang belum pernah gunain ini semua adalah larutan gitu ya, larutan. Dan kalau misalnya make, gimana sih Bu makainya gitu? Nah, jadi suatu larutan ditetesin aja gitu. Berapa tetes gitu sambil dikocok larutannya, nanti dia akan berubah. Nah, setelah ditambah dengan indikator, warna tersebut akan berubah nih misalnya. Ini adalah phenolphthalein. Dia adalah ketika dikasih dengan larutan yang bersifat asam, dia tidak berwarna. Nah, terus kemudian ketika larutan tersebut sudah basah, gitu ya, dia akan mulai menjadi warna merah muda gitu, atau Bu, keunguan. nggak berwarna tuh bening, Bu, maksudnya, Bu. Iya, betul, bening. Gitu ya, bening. Jadi kan misalnya ada apa sih cuka gitu ya. Nah, kita tahu nih ini cuka gitu. Terus kita mau ngetes nih sama phenolphthalein. Terus ditetesin 1, ya nggak bakal berwarna gitu karena dia ternyata bukan larutan asam gitu ya. Nah, ini juga bisa kita ketahui bahwa si phenolphthalein merupakan indikator apa nih kalau lebih dari 7? L. Dia nilainya lebih dari 7. Indikator apa nih? Gimana Wildan? Phenolphthalein. Yahya, gimana? Ini rentangnya lebih dari 7. Berarti gimana? Basah. Yap, betul, basa. Jadi
itulah sebabnya ketika dia ditambah ke larutan asam, dia tidak berwarna. Ya, karena emang dia punyanya basa gitu untuk mengukur suatu tingkat kebasaan suatu larutan gitu ya. Makanya di sini ini ada rentang pH ya, rentang pH saat perubahan warna. Jadi di sini ketika apa ya? Mulai berwarna gitu ya, masih pudar-pudar nih warnanya. Dia berarti rentang minimumnya ya, minimumnya 8,3 gitu, sampai batas maksimumnya yaitu 10 ya. Nah, kalau misalnya 10 gimana Bu? Berarti merah mudanya agak lebih pekat sedikit gitu. Kita juga nggak boleh ngasih indikator tersebut banyak-banyak gitu, nggak boleh. Jadi ketika udah berubah, berarti si larutan tersebut udah udah menunjukkan pH yang sesuai standar gitu ya, yang sesuai yang ada di sini nih, trayek ini. Gitu. Terus kemudian ada bromtimol. Nah, dia ketika dicampur dengan larutan asam, dia akan berwarna kuning, gitu ya, kuning cerah. Terus kemudian larutan tersebut gitu ya, ketika ditaruh ke larutan basa, dia akan berwarna biru. Tuh. Dan perubahan rentang pH-nya 6,2 sampai 7,6 ya, dari kuning ke biru. Nah, ini menunjukkan apa nih? Kalau di rentang ini, dia merupakan indikator apa nih? Basa atau asam? Ya, gimana? Basa atau asam? Bromtimol? Kenapa? Asam. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ini dikit banget gitu ya. Asam atau basa nih jatuhnya? Yaitu di rentang, ya di asam ataupun di basa. Gitu ya. Jadi, si bromtimol ini gitu ya, digunakan ketika batasnya itu hampir selisih banget gitu ya. Makanya nih ketika memakai bromtimol kita harus hati-hati gitu. Jadi ini bisa jadi asam, bisa jadi basa soalnya ya. Kalau kebanyakan jadi basa, kalau kalau dikit banget itu kita bisa ketahui. Gitu. Pokoknya nggak boleh kebanyakan banget. Gitu. Jadi ini adalah warna di antara asam ke basa gitu ya, antara kuning ke biru. Kalau biru berarti tandanya basa. Ya, kalau kuning berarti dia asam ya di ininya akhir, di batas akhirnya. Gitu ya. Terus kemudian ada metil jingga atau metil orange ya. Dia ketika di asam berwarna merah, terus ketika di larutan basa akan berwarna kuning. Gitu. Nah, dari rentang pH tersebut, ini menunjukkan bahwa indikator apa ini? Asam, Bu. Oke, asam ya. Dan cenderung ke asam kuat gitu karena pH-nya itu 3,1. Kan rendah ya. Jadi semakin rendah suatu pH dia akan mempunyai nilai pH asam. Gitu. 3,1 sampai 4,4. Ya, dia akan merah menjadi kuning ketika basa. Terus kemudian metil merah ya, MM. Nah, di sini ketika asam dia akan berwarna merah dan ketika basa dia akan berwarna kuning. Dan memiliki rentang 4,2 sampai 6,3. Gitu ya, punya rentang 4,2 sampai 6,3. Gitu ya. Nah, ini juga sama merupakan indikator asam ya. Indikator asam. Jadi kalau misalnya mau diurutkan gitu, ini basa gitu ya, terus ini asam ke basa, terus ini ya asam, terus ini asam kayak asam kuat gitu. Oke, jadi ini semua adalah indikator. Nah, nanti kalian ibu tugasin praktikum ya.
pakai Flipgrid. Kalian praktikum ini menentukan suatu larutan gitu ya dengan indikator bahan alami. Jadi nanti kalian bisa pakai warna kembang sepatu gitu. Terus warna lagi kunyit gitu ya. Nah, nanti di video kan gitu. Kita Ibu tugaskan itu praktikum virtual gitu dari teman-teman semua. Kalau dikasih waktu 3 minggu cukup ya? Bisa ya? Gampang kok nanti. Tuh, kalian tinggal mempraktekkan, nanti udah dikasih ininya, modulnya gitu. Jadi nanti kalian tinggal siapin bahannya dan ikutin langkahnya. Gitu. Oke gitu ya, karena ini kan dikasih tahunya yang pH indikator buatan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nah, terus juga si rentang pH ini gitu ya, bisa kalian gunakan ketika untuk menghitung gitu ya. Kadang kan di soal ada hitunglah pH gitu ya yang terjadi ketika ditambah indikator gitu. Dia nanti akan menunjukkan berapa pH-nya. Nah, kita harus mengacu pada tabel. Gitu. Biasanya kalau di soal ulangan gitu ya, atau di soal-soal yang lain, biasanya dikasih tabel gitu. Dan dikasih tahu juga indikator yang dipakai itu indikator apa, gitu. Supaya kita bisa mengira-ngira nih, ketika dikasihnya phenolphthalein, berarti dia, sifatnya basah nih kayaknya, gitu. Dan rentangnya nggak jauh-jauh dari 8,3 sampai 10. Gitu. Oke, gitu ya, untuk perubahan warna. Ini kalau nggak salah PPT-nya dikasih belum ya di GCR? Bu, Ya, kenapa? jadi rentangnya kan itu ada yang di basah doang, ada yang di asam doang. Terus kok bisa deteksi salah satunya, misalnya yang asam ini kok bisa deteksi basah gitu? Ya, nanti kan, aduh gimana ya, Ibu belum punya soalnya nih. Iya, jadi Ibu kan belum dapat bukunya gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada di buku kalian ya, di buku paket. Gitu. Ada tuh soal yang menentukan berapa pH indikatornya. Mana ya? Iya nih, Ibu belum dapat bukunya, jadi bentar ya. Jadi nanti coba deh kalian latihan yang yang di buku. Itu tuh ada gimana cara mencari trayek gitu. Yang kalau nggak salah di halaman 209 ya. 209 nomor 14 gitu loh. Yang nanti kalau nggak salah ya, Ibu tuh masih ingat-ingat, lupa ingat gitu. Jadi nanti kan ada suatu limbah gitu ya. Nah, terus kayak misalnya limbah 1 pH-nya dia kan 4,4 nih. 4,4 gitu kan. 4,4 berarti di sini gitu. Terus kemudian dia batasnya berapa? Terus tadi sini ada 3,8 gitu ya. Nah, di sini ada 3,8. Nah, terus gimana? Terus dia di situ dikasih tahu gitu ya, pakai apa ininya gitu kan. Indikatornya pakai apa gitu kan ya. Kalau nggak salah sih gimana ya. Bentar.
Ini nggak gitu nggak di soalnya. Coba deh sebutin soalnya. Ada yang bisa bacain nggak bukunya? Halaman 209, nomor 14. Nah, di situ kan ada tabel ya. Coba kita hitung bareng. Ya Bu, ada tabel. Kalau limbah 1 gimana? Coba bacain. Limbah 1, pH limbah 1. 3,1 sama 4,4. Oh iya, 3,1 ya. Oke, berarti ini 3,1. Nah, 3,1 sama 4,4 ya. Ini berarti si limbah 1 ya. Nah, kita gini ini. Ini aja deh, lebih gampang. Nah, 3,1 ke 4,4 gitu ya. Ini limbah 1. Ini L1. Terus kemudian ada apa lagi? Limbah 2 ya? Iya Bu. Oke, berapa dia? Ininya, rentang pH-nya berapa? Maksudnya yang bromkresol hijau Bu? Nah, iya. 3,8 sama 5,4. Oke, berarti kan ini 3,1, berarti kita tambahin 5,8 ya. Di garis sini nih. Berarti sini 3,8 ya. 3,8. Nih, sini ini 3,8. Dia 3,8 sampai 6, 4. 5,4. Oke. 5,4. Gitu ya. Udah, maafin nih, jadi jelek gini. Nah, ini 3,8 sampai 5,4 gitu ya. Ini L2. Nah, nanti kalian bikin kayak gini nih. Terus kemudian apa lagi? Di situ diketahui apa lagi? Yang bromtimol biru. BTB ya, nih bromtimol. Ya, 6,0 sampai 7,6. Oke. 6,0 otomatis di sini ya. 6,0 sampai 7 ya? Ya Bu, 7,6. 7,0. 0 apa 6? 6 Bu. Oke, ini ya. Kayak gimana tadi? 6,0 sampai 7,6 gitu maksudnya? Ya Bu. Oke. Nah, gini ya. Nah, terus berarti gimana pH limbah 1 gitu. Ini nggak sih? Nih, sebentar. Kayaknya salah ini deh, salah 4,4. Ya, 5,4. 6. Bentar. Kayaknya ada salah ini deh, salah pembacaan nggak ya, Kak? Kalau nggak salah ini gini nih, yang coret-coretan Ibu ya. Ini gini, 6,0-nya kayak gitu. Ini nggak sih? Yang 7,6 kayaknya di limbah 2 deh. Ini nggak sih? Ini kita mendeteksi limbah 1 dulu gitu ya. Nah, ini kan jadi ada di sini kan 3,1 gitu ya sampai 4,4 untuk pH-nya ya. Dengan memakai indikator yang berbeda-beda gitu kan contohnya. Terus kemudian ini misalnya ini indikator 1 gitu ya. Anggaplah itu yang ada di buku lah atau apa metil atau bromtimol lah gitu. Terus kemudian ada lagi gitu di sini pengukurannya 3,8 sampai 5,4. Berarti kalau misalnya dari yang terkecil ke terbesar, dia akan mengarah ke kanan gitu ya. Oke, terus ada lagi 6,0 gitu. 6,0, Ibu lupa berapa gitu.
Nah, itu nanti dia akan ke kanan gitu kalau nggak salah ya. Nah, terus nanti kita akan arsir gitu ya, berapa limbah 1 gitu pH-nya. Nah, sini nih. Jadi gini. Nah, udah diarsir berapa bagian yang terkena semuanya gitu ya. Nah, ini diarsir sehingga kita dapatkan gitu. pH limbah 1, pH limbah 1 sama dengan gimana? Sama dengan dia adalah gini kan ya. Pi sama dengan lah ya. Pi sama dengan gimana sih? Taruh di Pi sama dengan gini 3,8 gitu ya, karena batas kecilnya ya 3,8 lebih kecil sama dengan gitu. Mana sih nih? Ini sama dengan 6. Bentar gini. Ini ya, terus nah gini ya. Nah, sip, jadinya kayak gini. Limbah 1 sama dengan gitu ya. pH-nya kurang dari dia adalah lebih dari 8 gitu dan kurang dari atau sama dengan 6 gitu. Nah, itu rentang pH-nya. Limbah 1. Gitu. Jadi nanti kalian seperti itu ya. Nah, terus kalau nggak salah nih dari cerita saat minggu gitu ya. Ntar kalian ini bikin sendiri aja lagi gitu. Ini limbah kedua nih. Gimana ya nulisnya enaknya ya. Oke, di sini aja nih. Ini ada limbah kedua nih. Ya. Di situ kan ditulisin ya. Ada 4,4 sampai berapa gitu. Oke. Nah, 4,4 di sini gitu. Terus nanti dia akan mengarahnya ke kanan gitu ya, karena lebih besar gitu. Ya pastilah ya ke kanan. Terus di sini ada 5,4. Terus ada 7,6 ya. Ini kalian bisa aja sih di tabel ini, tapi ini lebih kayak lebih mudahin aja gitu. Terus kemudian kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini sini gitu ya. Terus 5,4-nya gini. Terus aja ke sini. Berarti kan itu kan kayak lebih besar gitu, semakin besar. Berarti dinyatakanlah gitu ya. Limbah pH ya. pH limbah 2 sama dengan, berarti dia kan lebih atau sama dengan 7,6 berarti ya. Karena tidak ada irisannya gitu. Nah, ini lebih dari 7,6. Gitu ya. Lebih atau sama dengan. Ini gue draw lagi. Nah, gitu ya. Sip. Nanti kalian coba latihan di buku. Gitu ya. Kalau nggak salah sih gitu. Insya Allah. Ya gitu ya. Ya, ini coba kalian bener nggak ya perhitungan kita gitu. Sama perhitungan kalian nih. Di 9 nomor 14. Itu ya. Coba nanti kalian bikin lagi di rumah. Sip, sampai sini bisa dilanjutkan. Sekarang udah berapa menit lagi ya? Udah lewat belum sih? 8 menit lagi, Bu. Oke, 8 menit lagi.
Aman ya. Jadi dari tadi nggak ngeliat jam. Oke, sampai sini ya. Bisa dipahami ya. Cara ngitungnya gitu ya. Ngitung trayek. Oke, Ibu clear ya? Udah bisa? Clear ya? Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Sip. Oke, kita lanjut ke lanjut nih. Oke, selesai ya. Oke, berarti kah kita selanjutnya. Oke, dari indikator sampai situ sih kita belajarnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ya seberapa kuat asam basa. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Ternyata asam basa memiliki kekuatan loh. Gitu. Ada kekuatan asam basa dan jenis macam-macam dari asam basa dan juga ada reaksi ionisasi. Ini ya. Oke. Nanti kalau udah 2 menit lagi ingetin Ibu ya. Oke. Percaya nggak sih bahwa asam basa itu memiliki kekuatan dan juga memiliki reaksi ionisasi? Iya nggak? Kenapa dia bisa memiliki reaksi ionisasi? Ya, ada yang tahu kenapa dia memiliki reaksi ionisasi? Karena dia termasuk larutan elektrolit ya, yang bisa karena dia memiliki larutan elektrolit gitu ya, di dalam suatu larutan tersebut mengandung ion-ion gitu. Ada yang ion positif, ada yang ion minus gitu ya. Yang minus itu ada OH, yang positif itu ada ion H+. Gitu. Jadi dia memiliki kekuatan. Oke, dari sini. Nah, ini ada suatu berita gitu ya. Udah lama sih beritanya. Dan kasusnya masih perkara sampai sekarang ya. Udah 2017. Berarti udah berapa? Masuk 4 tahun ya. Kira-kira udah masuk ke tahun keempat gitu ya. Nah, di sini ada berita Pak Novel Baswedan ya, yang disiram dengan air keras. Nah, menurut kalian bahaya nggak sih air keras tuh? Gimana? Ada nggak sih yang berhubungan dengan kimia di sini? Airnya asam. Oke. Yakin airnya asam? Nggak tahu, Bu. Oke, kalau di sini berarti yang kita highlight yaitu yang berhubungan dengan kimia air kerasnya ya berarti. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang air keras tadi? Selain asam, apa lagi? Selain asam, apa lagi? Nah, kalau asam dia berarti ini nyambung ke tadi kita pelajaran pH. Gimana? pH-nya? Ya, gimana pH-nya seperti apa kalau asam? Rendah, Bu. Oke, pH-nya rendah ya. Jadi semakin kecil pH asam, jadi dia akan semakin kuat gitu ya. Oke, kira-kira apa saja komposisi dari air keras atau air raja itu? Tahu nggak apa komposisinya? Yaitu ya asam gitu ya. Tadi yang sudah disebutkan. Oke. Nah, apa yang terjadi jika kulit terkena atau tersiram air asam atau air keras ini? Kebakar gitu, Bu. Oke, kebakar ya. Sip, ada di sini. Menimbulkan nyeri ya atau mengalami luka bakar.
Gitu. Karena ternyata air keras itu bukan hanya merusak di kulit, tapi di jaringan juga ya, bahkan ke saraf-saraf gitu. Karena kasus ini juga ya menyebabkan kerusakan muka ya di Pak Novel gitu. Kerusakan muka dan juga saraf di matanya ya, sehingga butuh recovery yang sangat lama. Bahkan kalau nggak bahkan ya Pak Novel tuh kehilangan ini ya maksudnya indera penglihatannya gitu sebelah, karena ya ini si air keras ini merusak jaringan gitu dan berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terkena gitu ya air keras, itu sangat bahaya. Karena ketika di lab aja gitu ya, kita menemukan air keras atau air yang memiliki kepekatan gitu ya, kepekatan asam gitu. Dia nanti akan bukan cuma merusak jaringan kulit kita gitu ya, bahkan bisa menyebabkan bolong juga gitu pada pakaian kita yang tebal gitu. Pakai jeans gitu ya, bahkan itu kan tebal kan, tapi itu bisa bolong loh ternyata. Jadi berbahaya itu ya air keras. Oke, kalau misalnya kita tersiram air cuka, gimana kulit kita? Padahal kan sama-sama asam. Gimana kalau kita... Bu, cuka pH-nya lebih tinggi gak, Bu? Oke, ya jadi ketika kita terkena cuka, berarti ya nggak ada apa-apa gitu ya. Karena apa? Ya betul, pH-nya itu tinggi. Tidak sepekat atau seasam air keras gitu ya. Jadi dia lebih ramah gitu terhadap kulit kita. Ya iyalah, karena kan cuka kan digunakan untuk makanan kan. Jadi nggak mungkin ketika masuk ke dalam perut kita gitu, terus pH-nya tinggi, pH-nya rendah gitu. Nggak mungkin ya. Oke, gitu. Oke, nah apa perbedaan antara air raja dan asam cuka sehingga menimbulkan dampak yang berbeda? Ya tadi ya, ketika air keras dia memiliki pH rendah, ketika ada air cuka dia memiliki pH yang tinggi gitu, atau bisa kita katakan asam lemah ya pada cuka gitu, sehingga tidak terjadi apa-apa di kulit kita ketika terkena air cuka gitu. Nah, ini menyatakan bahwa ada kekuatan gitu ya di antara suatu senyawa gitu, dan ini bisa berhubungan dengan pH, terus dengan kelarutan ya. Nah, nanti kita akan belajar. Oke, nih ya. Nanti kita akan menghubungkan kekuatan asam basa dengan ada yang namanya derajat pengionan, ketetapan asam atau basa, terus kemudian menghitung pH larutan asam dan basa yang diketahui konsentrasinya. Jadi tadi ya, konsentrasi atau kepekatan itu kan berhubungan ya dengan kuat besarnya suatu asam. Terus nanti kita bisa ketahui berapa sih besarannya gitu. Terus ada derajat pengionannya. Kita akan belajar itu. Oke, ini ya. Hubungan antara larutan elektrolit dan kekuatan asam basa yang udah Ibu singgung tadi di awal ya. Jadi ketika larutan itu dimaksud elektrolit, dia adalah yang bisa menghantarkan arus listrik ya, karena dia mempunyai elektron atau ion yang bergerak bebas. Terus kemudian, apakah larutan asam basa merupakan larutan elektrolit? Iya nggak? Iya ya, dia merupakan larutan elektrolit. Karena dalam larutan asam basa terdapat ion yang bergerak bebas. Gitu yang tadi ya. Terus ketika larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, apa sih yang dimaksud? Yaitu, nah di sini nih, bukan hanya kuat pH-nya gitu ya, tapi di sini ada yang namanya nilai derajat ionisasi. Nah, ketika kuat, dia derajat ionisasinya sama dengan 1. Ketika dia lemah, dia memiliki ion
ionisasi gitu ya, antara 0 sampai 1. Gitu. Nah, itu merupakan hubungan ya antara larutan elektrolit dan juga kekuatan asam basa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita udah lewat ya? Ya ampun. Nggak ada yang ngingetin. Oke, dari kekuatan asam basa ada yang mau ditanyain dulu nggak? Insya Allah nanti untuk tugas praktikumnya ya, nanti Ibu share di GCR insya Allah. Dan waktunya 3 minggu ya. Kita udah sepakati ya. Semua sepakat kan ya? 3 minggu. Atau mau dikurangin jadi 2 minggu? Jangan, Bu. Oke, sip. Sepakat ya semua 3 minggu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silahkan disiapkan. 1.